Beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 1 Februari 2021, salah satu faksi militer Myanmar melakukan kudeta kepada pemimpin resmi Myanmar, Aung San Suu Kyi. Penyebab dari kudeta tersebut adalah sengketa pemilu yang diadakan pada bulan November 2020, di mana Partai National League for Democracy yang dipimpin oleh Suu Kyi memperoleh 396 kursi di parlemen. Sementara, Partai Union Solidarity and Development Party, yang adalah partai bentukan pihak militer, hanya mendapatkan 33 kursi di parlemen. Hasil pemilu tersebut akhirnya tidak diterima oleh faksi militer Myanmar dan menuduh adanya kecurangan. Kudeta yang terjadi baru-baru ini adalah bentuk nyata pengaruh pihak militer yang enggan kekuasaannya di Myanmar diganggu oleh pihak lain. Myanmar adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara, yang berbatasan dengan India dan Bangladesh di sebelah barat, Tiongkok di sebelah utara, Laos di sebelah timur, dan Thailand di sebelah tenggara. Negara yang memiliki luas lebih dari 678.000 km persegi ini dulunya dikenal sebagai Burma, yang kemudian namanya diubah menjadi Myanmar pada tahun 1989. Myanmar adalah negara yang dihuni oleh berbagai etnis seperti Burman, Chin, Kachin, Karen, Myon, Pyu, Shan, dan beberapa etnis minoritas lainnya. Sepanjang sejarahnya di Myanmar, pernah berdiri kerajaan-kerajaan yang meliputi kerajaan Pagan, kerajaan Ava, dinasti Toungo, dan dinasti Alaungpaya. Sama halnya seperti negara-negara di Asia Tenggara lainnya, Myanmar tak luput dari imperialisme bangsa Eropa. Pada tahun 1855, pasukan Inggris berhasil menaklukkan Myanmar dan mengakhiri kekuasaan dinasti Alaungpaya yang adalah penguasa terakhir dari Myanmar. Dan sejak saat itu, dimulailah periode penjajahan Inggris di Myanmar. Gerakan nasionalisme bangsa Myanmar berkembang di awal abad ke-20 yang digerakkan oleh kalangan pemuda. Salah satu tokoh yang berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan Myanmar adalah Aung San. Semasa mudanya, Aung San aktif memperjuangkan kemerdekaan Myanmar melalui organisasi nasionalis Dobama Asiayon. Saat Perang Dunia Kedua, Aung San bekerja sama dengan Jepang yang berjanji akan membantu memerdekakan Myanmar. Aung San kemudian membentuk Burma Independence Army sebagai pendukung kampanye militer Jepang di Asia Pasifik. Namun, menjelang akhir Perang Dunia Kedua, Aung San secara mengejutkan berbalik membela sekutu, karena Aung San merasa Jepang tidak akan menepati janjinya, ditambah posisinya yang terus mengalami kekalahan dari pihak sekutu. Tahun 1944, Aung San menjadi salah satu pendiri gerakan nasionalis Anti-Fascist People Freedom League, yang kelak akan menjadi kelompok politik yang menguasai Myanmar setelah merdeka. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Aung San mencoba untuk berunding dengan pihak Inggris untuk menentukan nasib Myanmar setelahnya. Setelah mengadakan perundingan dengan Perdana Menteri Inggris Clement Attlee pada tahun 1947, disepakatilah perjanjian di mana Inggris akan memberikan kemerdekaan kepada Myanmar 1 tahun kemudian. Sayangnya, Aung San tidak bisa melihat negaranya merdeka karena dirinya dan beberapa kerabatnya dibunuh oleh rival politik Aung San di Rangoon 19 Juli 1947 saat sedang mengadakan rapat bersama dengan kabinetnya. Myanmar sendiri akhirnya mendapatkan status merdeka dari Inggris pada 4 Januari 1948. Setelah merdeka, Myanmar harus dihadapkan dengan berbagai gerakan pemberontakan yang mengancam keutuhan negara. Dan pemberontakan tersebut menjadi awal dari keterlibatan militer dalam perpolitikan Myanmar selama bertahun-tahun. Militer Myanmar telah menguasai perpolitikan negara ini sejak awal masa kemerdekaan Myanmar. Setelah merdeka dari Inggris tahun 1948, terjadi sebuah pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok berhaluan komunis dan kelompok bersenjata dari etnis Karen. Karena situasi negara semakin genting akibat pemberontakan yang terjadi pada akhir tahun 1950-an, pemerintahan sipil yang saat itu dipimpin oleh Perdana Menteri U Nu meminta Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, yaitu Jenderal Ne Win,
untuk mengambil alih pemerintahan beserta menstabilkan situasi Myanmar. Tahun 1960, ketika situasi sudah mulai stabil, Ne Win mengembalikan kekuasaannya kepada pemerintahan sipil. Namun, politik internal Myanmar sedang mengalami perpecahan sewaktu partai yang sedang berkuasa, Anti-Fascist People Freedom League, mengalami perpecahan dan perpecahan tersebut mengancam persatuan dari kubu militer. Melemahnya pemerintahan sipil pada saat itu dimanfaatkan oleh Ne Win untuk mengambil alih kekuasaan dengan melancarkan kudeta pada 2 Maret 1962. U Nu dan beberapa pejabat pemerintahan lainnya ditahan, dan setelah kudeta, Ne Win diangkat menjadi pemimpin Myanmar yang baru. Ne Win menjadikan Myanmar sebagai negara sosialis dengan menjadikan Partai Burma Socialist Program Party sebagai satu-satunya partai yang berada di Myanmar. Ne Win melakukan nasionalisasi terhadap ekonomi negara, menjadikan Buddhisme sebagai agama resmi dari negara, dan menekan segala bentuk oposisi terhadap pemerintahan. Sayangnya, di tahun 1988, terjadi krisis ekonomi yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi Ne Win, yang justru membuat jatuhnya perekonomian Myanmar. Krisis ekonomi Myanmar membuat munculnya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa yang menuntut Ne Win untuk mundur dari kekuasaannya. Hal ini berujung pada kudeta yang dilakukan oleh sekelompok petinggi militer terhadap Ne Win di bulan September 1988. Peristiwa kudeta tersebut cukup berdarah karena diketahui tewasnya beberapa demonstran akibat bentrok dengan aparat. Pada 18 September 1988, didirikan pemerintahan junta militer yang bernama State Law and Order Restoration Council. Pemerintahan tersebut berisi beberapa petinggi militer Myanmar yang menjadi penguasa di negara tersebut, dan Jenderal Sao Mao diangkat sebagai Perdana Menteri. Pemerintahan junta militer mulai menerapkan pemerintahan sentralistik, di mana fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dijalankan oleh militer. Setelah mengambil alih kekuasaan pemerintahan, junta militer berjanji akan mengadakan pemilu, dan pemilu tersebut baru diadakan pada bulan Mei 1990. Hasilnya sangat mengejutkan. Mayoritas suara didapatkan oleh Partai Nasionalis for Demokrasi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Ia adalah anak perempuan dari tokoh pejuang kemerdekaan Myanmar yang terkenal, yaitu Aung San. NLD adalah partai oposisi pemerintah militer yang sangat populer di mata rakyat. Mengapa demikian? Karena mereka sangat aktif dalam mengkritik kekuasaan junta militer. Karena kepopuleran NLD di kalangan rakyat, ditambah keunggulan partai dalam pemilu menjadi faktor yang mengancam dari kekuasaan militer di Myanmar. Sehingga akhirnya, pemerintahan junta militer tidak mengakui hasil pemilu dan berusaha menahan Aung San Suu Kyi bersama beberapa tokoh penting di NLD lainnya. Selama beberapa tahun berikutnya, anggota partai dan simpatisan NLD mendapatkan perlakuan represif dari pemerintah. Tindakan represif pemerintahan militer mendapatkan kritik besar dari berbagai organisasi internasional, aktivis HAM, dan negara lainnya. Dekade 1990-an, pemerintahan militer Myanmar menjalankan pembangunan infrastruktur yang lebih modern, membangun perekonomian dengan menggerakkan berbagai sektor ekonomi penting, dan mengadakan berbagai gencatan senjata dengan beberapa kelompok pemberontak. Pemerintah junta militer mencoba untuk membentuk konstitusi baru pada tahun 1993, namun gagal karena kubu politik lainnya menganggap proses pembuatan konstitusi tidaklah demokratis. Tahun 1995, Aung San Suu Kyi dibebaskan akibat tekanan internasional. 2 tahun kemudian, pemerintah mengganti namanya menjadi State Peace and Development Council. Walau sebenarnya, tidak ada yang berubah dalam pemerintahan, kecuali namanya saja. Konflik antara junta militer dengan partai NLD membuat Aung San Suu Kyi kembali ditahan dari September tahun 2000 sampai dengan Mei 2002. Demokratisasi di Myanmar mulai berproses kembali di tahun 2003, di mana pemerintahan militer memulai proses penyusunan konstitusi baru yang rampung pada tahun 2008. Meskipun dalam prosesnya masih terdapat manipulasi
yang dilakukan oleh pihak militer. Pada tahun 2010, dilakukan reformasi politik dengan pemilihan umum yang menentukan pemimpin baru Myanmar. Dalam suatu pemilihan umum yang para calon kandidatnya boleh dipilih secara demokratis. Diadakannya pemilu bukan berarti militer ingin begitu saja menyerahkan kekuasaan yang dipegangnya, karena pihak militer sudah membentuk partai boneka yang bernama Union Solidarity and Development Party. USDP menjadi instrumen yang digunakan oleh militer untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di tengah demokratisasi yang terjadi di Myanmar. Pada pemilu yang diadakan 7 November 2010, partai USDP meraih suara mayoritas dan Thein Sein yang menjadi kandidat presiden partai USDP diangkat menjadi pemimpin baru Myanmar. Banyak yang menduga jika sebenarnya hasil dari pemilu tersebut dimanipulasi oleh pihak militer. Namun, dengan diadakannya pemilu dan terpilihnya pemimpin secara demokratis, menandai berakhirnya pemerintahan militer di negara Myanmar. Walau demikian, pengaruh dari kubu militer di negara ini masih cukup besar, salah satunya melalui partai USDP dan hak-hak istimewa yang didapatkan militer dalam pemerintahan, seperti mendapat jatah kursi khusus di parlemen tanpa melewati pemilu, dan juga berbagai jatah kursi kekuasaan yang berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan, seperti Menteri Pertahanan, Menteri Perbatasan, dan Menteri Dalam Negeri. Memang kalau dipikir-pikir, sejarah dimanapun sebenarnya memiliki banyak kemiripan. Menurutmu, apa sih jalan keluar terbaik yang harus diambil oleh masyarakat Myanmar agar mencapai kondisi yang lebih baik